الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ibadah yang sangat agung. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ibadah hati, ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang-orang tidak bisa melihat kecintaan di dalam diri kita, kecintaan di dalam hati seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi nilainya sungguh besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, Allah telah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, salah satu bentuk kesyirikan, salah satu bentuk kekufuran orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka menduakan cinta mereka kepada Allah, yaitu mereka menyembah sesembahan selain Allah, dan mereka mencintai sesembahan selain Allah, atau mereka mencintai makhluk seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-165. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan bagi Allah, yaitu dia mencintai selain Allah tersebut sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, lebih kuat cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, ayat yang mulia ini menjelaskan di antara sifat penting kaum mukminin, mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik kepada kita. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh kebaikan makhluk kepada kita itu bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan segala sesuatunya agar kita dapat menikmati hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita berbagai macam rezeki. Allah mencurahkan kepada kita kenikmatan yang tidak terhingga, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Sebagaimana Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya.
Dan Allah berikan kepada kita semua itu jamaah sekalian secara gratis. Tidak ada yang kita beli, tidak ada yang kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhingga, yang apabila nikmat itu Allah tarik dari kita, bisa jadi kita kemudian binasa. Jadi subhanallah, sudah sepatutnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih kita cintai, karena Dia yang lebih baik kepada kita dari siapapun, yang terus-menerus memberikan nikmat kepada kita. Bahkan ketika kita terus-menerus berbuat dosa, berbuat berbagai macam kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala masih saja menganugerahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Kalau saja kepada orang tua kita, betapa kita sangat mencintai mereka, karena kebaikan mereka kepada kita sangat banyak, maka Allah Subhanahu wa taala lebih patut untuk kita cintai. Karena kebaikan Allah kepada kita jauh lebih banyak. Bahkan kebaikan orang tua kepada kita itu bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini terkandung peringatan bagi kita. Salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada makhluk atau kepada Tuhan-Tuhan selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Jadi mereka samakan cinta mereka kepada makhluk dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu mereka dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Demikian pula jemaah sekalian, yang lebih parah lagi tentunya kalau ternyata kita lebih cinta kepada makhluk, kita lebih cinta kepada manusia, kita lebih cinta kepada harta, kita lebih cinta kepada kedudukan dan jabatan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi kesyirikan dan kekufurannya. Dan yang lebih dahsyat lagi, apabila ternyata kita hanya cinta kepada makhluk dan sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa mencintai Allah dan senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena apabila kita mencintai sesuatu, tentulah kita berusaha dekat-dekat padanya. Demikian pula jemaah sekalian, tatkala kita cinta kepada Allah, berusahalah untuk selalu mendekat kepadanya, menyebut namanya, agar kita kemudian juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, barang siapa yang cinta kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya anugerah manisnya keimanan. Iman dia rasakan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ibadah dia rasakan menjadi sesuatu yang sangat lezat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Barang siapa memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud dengan manisnya keimanan itu adalah istilzadu ta'at wa tahammulul masyad fid din wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Manisnya keimanan yang Allah akan berikan kepada setiap hamba yang memiliki 3 perkara tersebut adalah kelezatan di dalam ketaatan. Kemudian kesanggupan di dalam melakukan ibadah-ibadah dan menanggung beban-beban di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menaatinya dan menjauhi larangannya. Dan dia lebih mementingkan keridhaan Allah daripada kenikmatan dunia. Ini yang dimaksud dengan manisnya iman. Maka Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, siapa yang menginginkan manisnya iman, hendaklah dia memiliki 3 perkara. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Dan hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha ay ya'uda ilal kufr ba'da idh anqadhahu Allahu min kama yakrahu ay yuqadzafa fin nar. Dan hendaklah dia benci, dia tidak suka untuk melakukan kekafiran, untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan di sebagian riwayat Al-Bukhari, wa an yuqadzafa fin nar ahabbu ilaih min an ya'uda ilal kufr ba'da idh anqadhahu Allahu min. Dan hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada harus melakukan kekafiran kepada Allah setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut. Jemaah sekalian, inilah 3 hal. Barang siapa yang memilikinya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ketika seseorang telah merasakan manisnya iman, maka iman itu menjadi sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya. Iman itu menjadi sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Dan ibadah, jamaah sekalian, bukan lagi suatu beban. Ibadah bukan lagi sesuatu yang memberatkan, melainkan satu kenikmatan, satu kelezatan. Orang seperti ini, jamaah sekalian, apabila dia melakukan ketaatan, dia merasakan lezat. Sebaliknya, kalau dia terjerumus dalam dosa, dia merasakan tidak nyaman. Sehingga dia akan terus berusaha untuk cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jemaah sekalian, jalan untuk merasakan manisnya keimanan, yaitu yang pertama sekali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya itu juga bagian dari cinta kepada Allah. Karena jemaah sekalian, orang yang cinta kepada Allah, sudah sepatutnya dia pun mencintai apa yang Allah cintai. Dan sudah sepantasnya dia pun membenci apa yang Allah benci. Tidak benar kalau seorang cinta kepada Allah atau beriman kepada Allah, kemudian dia malah senang terhadap apa yang Allah benci, dan dia benci apa yang Allah cintai. Jadi jemaah sekalian, kalau kita benar-benar cinta dan benar-benar beriman kepada Allah, cintailah apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai, jemaah sekalian? Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh. Allah mencintai amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Maka cintailah orang-orang yang beriman dan amal-amal kebaikan yang mereka lakukan dan kita berusaha melakukannya. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah, dia pun harus membenci apa yang Allah benci. Oleh karenanya jemaah sekalian, sungguh tidak masuk akal kalau ada orang yang beriman, kemudian dia cinta kepada orang-orang kafir, kemudian dia senang pada amalan-amalan kekufuran, dia ridho dengan amalan-amalan kekufuran, bahkan tidak jarang dia membantu orang-orang yang melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Demikian pula firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali-wali itu artinya jemaah sekalian, orang yang kita cintai, orang yang kita jadikan pemimpin, orang yang kita jadikan sebagai seseorang yang kita sampaikan kepadanya atau kita berikan kepadanya sikap loyal kita. Maka Allah telah melarang kita, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian bersikap loyal kepada mereka, atau kalian cinta, atau kalian angkat menjadi pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kata Allah, sebagian mereka hanya patut menjadi wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah ingatkan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Artinya orang yang bersikap loyal kepada orang-orang kafir bisa saja menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Karena Allah mengatakan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum.
Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ulama menjelaskan maksud ayat ini adalah apabila sikap loyalnya itu didasarkan karena dia setuju, dia ridho, dia senang dengan ajaran-ajaran kekufuran mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sangat membencinya. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah telah tegaskan, orang-orang yang paling hina di muka bumi ini, orang-orang yang paling Allah benci di muka bumi ini, adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebagaimana firman-Nya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Demikian pula firman-Nya, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila, mereka itu tidak lain kecuali hanya seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Inilah derajat orang kafir dan orang musyrik di sisi Allah. Betapa Allah sangat benci kepada mereka. Maka tidak sepatutnya orang yang beriman kepada Allah kemudian memuliakan mereka, mengangkat mereka, meninggikan derajat mereka, apalagi mencintai dan bersikap loyal kepada mereka. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita telah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dengan begitu jamaah sekalian Allah pun cinta kepada kita? Itu belum tentu. Tidak otomatis. Ketika seseorang cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kemudian Allah langsung mencintainya. Kalau begitu jamaah sekalian, bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita? Inilah sesungguhnya yang sangat penting untuk kita pahami. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang dikatakan para ulama sebagai ayat ujian. Ujian kejujuran cinta. Benarkah kita cinta kepada Allah? Benarkah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Ini yang dituntut dari kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari siapapun, termasuk dari orang tua kita dan anak kita sendiri, atau bahkan istri kita. Apalagi jemaah sekalian di dalam mencintai Allah. Tetapi apa bukti cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul? Kalau kita mampu membuktikannya, itulah yang akan menyebabkan kita meraih cinta Allah. Maka dalam Al-Quran, Allah telah mengabarkan kepada kita satu ayat yang di dalamnya terdapat ujian kecintaan. Apakah cinta kita benar atau tidak benar, jujur atau dusta? Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakanlah kepada umat manusia, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita syarat untuk meraih kecintaan Allah adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kejujuran cinta. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, demikian pula cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kalau ternyata dia tidak berusaha untuk senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, atau malah dia lebih senang membuat cara-cara baru, membuat metode-metode yang baru dalam hidupnya, dalam beragamanya, dalam ibadahnya, daripada mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya adalah cinta yang palsu. Walaupun dia merasa dalam hatinya sangat cinta kepada Allah, sangat kuat cintanya kepada Rasul, tapi ternyata dia tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih senang mengikuti ucapan-ucapan manusia biasa. Dia lebih senang meneladani selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih suka mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contoh sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya palsu. Cintanya tidak benar. Orang yang jujur cintanya, yang benar cintanya, pastilah dia akan selalu berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, beliau telah mengingatkan kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti aku, yang taat kepadaku, yang meneladani aku, dialah yang akan masuk surga. Barang siapa yang tidak mau mengikuti aku, menentangku, menyelisihi aku, dialah sesungguhnya yang tidak mau masuk surga. Bahkan jamaah sekalian, Allah telah menetapkan, Allah tidak akan menerima amal ibadah apapun selain sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping dikerjakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Inilah dua syarat yang Allah tetapkan. Kita lakukan ibadah itu ikhlas karena Allah, beribadah semata kepadanya dan hanya karenanya. Tapi ingat, ada syarat yang kedua yang kita tidak boleh lupa. Ibadah yang Allah terima tidak cukup hanya modal ikhlas, harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada, menciptakan cara-cara baru dalam agama kami ini yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka tertolak. Allah tidak akan menerimanya. Demikian pula dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah pun telah menegaskan, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat, dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian, kita harus sepakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan di dalam akidah, di dalam keyakinan, demikian pula di dalam akhlak yang mulia. Dan insyaallah kita semuanya sepakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan di dalam bersikap, di dalam berperilaku, di dalam bergaul, di dalam berakhlak mulia. Mestinya jamaah sekalian, kita harus lebih bersepakat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teladanilah beliau dan tinggalkan segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Baru kemudian Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepadanya dan kecintaan terhadap orang-orang yang mencintainya dan kecintaan terhadap amal-amal soleh yang akan mendekatkan kita kepada cintanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.